Ini kita tentang maf'ul ma'ah. Setelah kemarin udah pembahas tentang maf'ul ajli, maf'ul bi, maf'ul mutlak, dhorof. Maf'ul yang berikutnya adalah maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Ta'rifuhu ismun ba'da wawin fassara man kana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang terletak setelah waw ma'iyah yang menjelaskan seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. Jadi tanda yang paling kelihatan dari maf'ul ma'ah itu maf'ulnya itu terletak setelah waw ma'iyah. Cuma nanti kita mungkin akan kesulitan untuk menentukan yang mana waw ma'iyah, apakah itu waw ma'iyah atau waw yang lain. Yang jelas, ketika ada lafadz Arab, entah itu di Al-Quran, setelah fiil ada yang dibaca nasab dan terletak setelah waw, sedangkan sebelumnya itu nggak ada yang dibaca nasab, maka kemungkinan besar waw itu adalah waw ma'iyah. Dan lafadz nasab yang ada setelahnya itu adalah menjadi maf'ul ma'ah. Contoh, Ja'a Zaidun wa Bakron. Lafadz Ja'a di sini menjadi amil. Wa Bakron. Zaidun menjadi fa'il dari Ja'a. Sementara lafadz Bakron di sini menjadi maf'ul ma'ah. Wa Bakron. Zaid datang bersama Amar, bersama Bakar. Kalau misal ini nggak dijadikan maf'ul ma'ah, Ja'a Zaidun wa Bakrun, maka kan cara bacanya wa Bakrun. Maka itu terjemahnya juga berbeda. Zaid dan Bakar datang. Kalau ja'a Zaidun wa Bakron, maka lafaz Bakron di sini menjadi maf'ul ma'ah. Dan cara menerjemahnya bersama Bakar. Kalau ini kita baca, kalau wabak wawunya ini kita jadikan waw atau cara bacanya ja'a Zaidun wa Bakrun. Terkadang waw yang terdapat di dalam waw maf'ul ma'ah itu juga bisa kita jadikan waw ataf. Nanti akan dijelaskan kapan ada lafadz yang lebih baik dijadikan maf'ul ma'ah, ada juga yang lebih baik dijadikan ataf. Dalam contoh ja'a Zaidun wa Bakron, ini juga bisa kita baca ja'a Zaidun wa Bakrun. Tergantung nanti gimana kita cara bacanya. Contoh yang kedua, al-amiru qadimun wal askaro. Amir datang bersama dengan pasukannya. Nah, kalau ini, contoh ini tidak cocok kalau waw di sini kita jadikan sebagai waw atof. Al-amiru qadimun wal askaro. Al-amiru qadimun wal askaru. Kalau kita baca ini al-askaru, maka di sini kita akan tidak menemukan khobar dari al-askarunya nanti. Al-amiru utawi qadimun iku wal askaro ing dalem sertane pasukan. Kalau ini kita mau jadikan waw athof, misal kita jadikan ini waw athof dibandingkan al-askaru, ini nggak cocok. Kenapa? Karena lafadz al-askaru itu nanti tidak akan memiliki khobar.
Beda dengan contoh yang di atas. Ini bisa kita jadikan atau. Kalau yang ini nggak bisa. Al-amiru qadimun wal askaro. Sirtu wal amiru. Contoh berikutnya. Sirtu saya berjalan wal amiro bersama dengan amir. Wal amiro bersama dengan amir. Ini contoh. Dan ini juga nggak bisa kita jadikan waw atof. Karena nggak ada yang mau diatofkan. Mana pengatofannya? Jadi waw di sini waw ma'iyah. Berikutnya. Fansibhu bil fi'lil ladzi bihi istahab au shibhi fi'lin kastawal ma' wal khashab. Nasabkanlah maf'ul ma'ah dengan fi'il yang menyertainya atau dengan lafadz yang menyerupai fi'il. Jadi yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah fi'il atau sifhu fi'il yang menyerupai fi'il. Ini yang menasabkan maf'ul ma'ah. Contoh dalam contoh istawal ma'u wal khashaba. Air itu naik wal khashaba bersamaan dengan kayu. Maka yang menasabkan dari lafaz al khashaba itu adalah istawa. Karena istawa ini fiilnya. Contoh misal ini sirtu yang berupa fiil. Sirtu wan naila. Saya berjalan di sepanjang sungai Nil. Kalau terjemah waw mainnya kan saya berjalan bersama Sungai Nil. Jadi kan kalau kita terjemahkan maksudnya, terus saya berjalan di sepanjang Sungai Nil. Begitu juga dengan contoh ana sairun. Saya berjalan di sepanjang Sungai Nil. Untuk lafaz yang pertama, sirtu wan naila, ini yang menasabkan adalah fiil, yaitu lafaz sirtu. Lafaz sirtu ini yang menasabkan. Kemudian ana sairun wan naila, ini yang menasabkan adalah sifhu fiil yang berupa isim fa'il. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, isim fa'il, isim maf'ul itu juga kadang bisa beramal seperti fiil. Makanya disebut sifhu fiil. Sirt ana utawi sairun iku wan naila ing dalem sertane. Jadi maf'ul ma'ah yang dinasabkan oleh lafaz sairun karena berupa sifhu fiil dan tidak bisa dijadikan maf'ul ma'ah ketika satu berupa fiil. Yang tidak bisa dijadikan maf'ul ma'ah itu adalah fiil. La tanha anin khalqin wa ta'tiya mislahu la. Ini lafaz wa ta'tiya mislah. Ini nggak bisa kita jadikan maf'ul ma'ah karena bukan berupa isim. Maf'ul ma'ah itu adalah isim atau berupa jumlah. Syirtu wa syamsu tali'atun. Nah, ini nggak bisa kita jadikan tarkib maf'ul ma'ah. Tapi nanti kita akan jadikan sirtu wasyamsu lan utawi toliatun iku. Jadi menjadi mubtada khobar, bukan jadi maf'ul ma'ah. Jumlahnya nggak menjadi maf'ul ma'ah. Karena maf'ul ma'ah itu harus berupa isim.
Dalam contoh la tanha an kholkin ini nggak cocok karena lafaz setelah wawnya itu berupa kalimat fiil. Sementara dalam contoh yang kedua, lafaz setelah waw merupakan jumlah wasyamsu thali'atan. Jadi ya cocok kalau kita jadikan maf'ul ma'ah. Wa kal amiru qadimun wal askaro wa nahu sirtu wal amira lil qura. Ini contoh dari maf'ul ma'ah. Al amiru qadimun wal askaro. Amir itu datang. Al amiru qadimun wal askaro. Amir datang bersama pasukannya, bersama tentaranya. Jadi wal askaro di sini menjadi maf'ul ma'ah dan yang apa, amilnya adalah lafaz qadimun yang berupa sifhu fiil. Ini menjadi ahad. Atau contoh sirtu, saya berjalan. Sirtu wal amiro. Saya berjalan bersama Raja Il Quro. Yang menjadi maf'ul ma'ah adalah al-amiro. Sementara lafaz sirtu ini menjadi amilnya yang berupa kalimat fi'il. Kemudian ketika ada waw, huruf ada waw, baik, itu ada beberapa kemungkinan. Ada kalanya lebih baik dijadikan atof, ada kalanya lebih baik dijadikan maf'ul ma'ah. Kapan itu lebih baik dijadikan atof? Jika secara lafadz dan makna tidak ada kelemahan untuk diatofkan. Jadi dalam lafadz al-amiru wal jaisa, ini lafadz al-jaisa ini bisa jadi dua, bisa dibaca dua. Bisa kita wal jaisa menjadi maf'ul ma'ah atau wal jaisu menjadi atof. Ustadz, mohon izin tanya Ustadz. Ya Hmm, silakan. Kalau ini kan wawu apa namanya maf'ul ma'ah ya. Hmm. Apakah ini kan maknanya bersamaan. Nah, bersamaan ini apakah memang bersamaan beriringan atau rajanya dulu datang baru setelah itu beberapa menit tentaranya datang. Itu ada hal kayak gitu nggak secara maknanya? Apakah memang bersama-sama beriringan seperti itu? Kalau dalam waw ma'rifah itu artinya ketika memang contohnya ja'al amira wal jaisa, ini berarti bersamaan, beriringan. Juga kadang lafadz waw ma'iyah itu bisa diartikan lain tergantung kalamnya. Contoh misal yang barusan mana sirtu wan nailah. Saya berjalan bersamaan dengan Sungai Nil atau kita terjemah saya berjalan di sepanjang Sungai Nil. Gitu. Atau misal sirtu wat wat tulu'u. Saya berjalan ketika matahari terbit. Sirtu wat tulu'a. Sirtu wat tulu'a syamsi. Misal ada contoh. Saya berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Ustadz, apakah wawu atau itu ada yang juga punya makna seperti maf'ul ma'ah? Artinya dia juga
bareng gitu. Apa ada Kalau waw atof, kalau wawnya itu kita jadikan waw atof ya, maka nanti maknanya itu mutlakul jam'i, bukan bersamaan terjemahnya, tapi dan. Makna dan gitu bersamaan ya. ini ketika kita jadikan waw tersebut sebagai waw atof. Ya, jadikan waw ma'iyah. Kecuali Misal kecuali dalam kalau pakai summa itu, Ustaz. Kalau pakai summa itu summa, kalau maknanya summa ataupun fa itu maknanya kemudian. kemudian itu ya. Berarti datang dulu baru yang lain datang menyusul gitu ya, Ustaz ya. Entah itu jaraknya pisah atau jauh. Kalau jauh kan pakai summa, kalau dekat pakai fa. Kalau misalnya ada contoh gini, ja'al amiru wal jaisa, waw di sini, waw ini bisa kita jadikan waw ma'iyah atau kita jadikan waw atof. Ini sama-sama bisa, cuma dalam konteks ini, dalam contoh ini, itu lebih baik dijadikan atof. Lebih baik dijadikan atof. Jadi masih bisa dijadikan maf'ul ma'ah, tapi lebih baik dijadikan atof. Kenapa? Karena nggak ada kekeliruan andaikan kita ini jadikan atof. Ja'a juga menuntut satu orang, juga ini sama-sama dohir. Jadi nggak masalah meskipun kita jadikan atof atau ma'iyah. Konsekuensinya nanti di cara baca dan penerjemahannya. Kalau kita jadikan waw ini waw atof, maka jadi waw ma'iyah, maka di sini wal jaisa. Terjemahannya bersamaan dengan pasukan. Kalau ini kita jadikan waw atof, berarti kan diatofkan ke al-amiru, maka dibaca jaisu. Terjemahnya nanti adalah dan pasukan. Kemudian ada kasus contoh yang lebih baik dijadikan maf'ul ma'ah. Ketika fa'il pertamanya itu berupa domir. Ada kelemahan untuk diatofkan. Sirtu wal amiro. Apa kelemahannya? Yang mau dimaktufkan itu berupa domir. Tu. Saro al-amiru. Sirtu wal amiru. Kalau ini mau dijadikan dijadikan dorof juga bisa. Nah, kalau dijadikan huruf atau juga bisa, cuma tidak bagus. Lebih baik dijadikan, kalau ini dijadikan apa? Al-amiru ini waw ini kita jadikan waw atof, maka nanti cara bacanya adalah wal amiru diatofkan kepada domir tu. Ini namanya atof dari dohir ke domir. Itu boleh, tapi kurang bagus. Makanya kenapa di sini dikatakan lebih baik dijadikan maf'ul. Dijadikan maf'ul ma'ah sirtu wal amiro. Saya berjalan bersamaan dengan Amir. Kemudian harus maf'ul. Istawal ma'u wal khashbata. Istawal ma'u wal khashbata. Dalam contoh istawal ma'u wal khashbata, ini nggak bisa kita jadikan huruf waw atau. Kenapa? Karena di sini lafadznya nggak sesuai. Juga di sini muannas, yang sini mudzakkar. Kemudian secara arti ini harus menjadikan maf'ul ma'ah. Air itu naik bersamaan dengan kayunya. Juga ada yang harus dijadikan atof. Nggak boleh dijadikan maf'ul ma'ah. Awan. Jika suatu perbuatan tidak dapat dilakukan kecuali minimal dua orang. Istaroka, bekerja sama. Istaroka ini kan menuntut dua orang. Kerjasama ini menuntut dua orang, Zaidun wa Amrun. Maka harus dibaca
Rofa menjadi mudofil menjadi atof dari lafadz Zaidun. Tuh. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Eh, ini ada beberapa maf'ul ma'ah. Satu ayat ini ada satu. Cuma letaknya sedikit anu, sangat membingungkan. Coba dari ayat pertama, surat Yunus. Mungkin ada yang tahu di mana maf'ul ma'ahnya. Watat kiri itu Tat. Bukan itu. Yang maf'ul ma'ahnya itu ini, wasyurakaakum. Ini saya pas pertama baca juga mikir-mikir, kok bisa? Oh iya. Coba kita perhatikan dari awal. Watslu alaikum naba'a Nuhin. Naba'a ini menjadi apa? Naba'a Yang menjadi mana Sat? Yang mana? naba'a Apa menjadi menjadi fiil. itu isim, makanya di sini Nuhin menjadi mudhaf ilaih. Oh, Sat ya. Di sini Oh, utslu ini fil amar, berarti naba'a ini menjadi maf'ul, menjadi maf'ul bih maful. dari lafaz utslu. Nuhin jar karena Karena mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana, mana khabarnya kana ini? Ing. Kalau gak ada isim yang dibaca nasab, maka cari yang lain yang bisa dijadikan khobar. Khobar itu gak harus isim. Kalau fa'ajmiu itu Ustaz, jadi khobarnya karena Hmm. Ingkana lamun ono kaburo alaikum, makomi ini jadi fa'il ya. Dari kaburo, batadzkiri, bi ayatillah, fa'alallah, muko iku ingatasi Allah. Maka fa'alallah ini menjadi khobar. oh khobarnya. Kenapa? Kok ini salah satu tanda in, in itu huruf syarat. In itu huruf syarat dan jawabnya Insartia Ustaz ya. in sartia dan jawabnya itu biasanya fiil atau isim yang didahului fa'al. Karena lafaz setelah ini adalah kana, maka kemungkinan besar jawabnya in itu juga menjadi khobarnya kana. Karena In kana kaburu alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah,
Fa'alallah muko iku ingatasi Allah. Tawakkaltu maka kepada Allah lah aku. Jadi ini syaratnya ini jawabnya. Makomi menjadi Maf'ul. maf'ul dari Kaburo. kaburo. Fiil yang ikut wazan faula kebanyakan itu lazim. Nggak butuh maf'ul. Faula kebanyakan, tapi ada juga. Contohnya di kaburo ini maf lazim. Jadi makomi di sini menjadi Hmm. fa'ilnya, bukan menjadi maf'ul. Makomi menjadi fa'il. Kiri atau ke Kem- kiri atofnya ke makomi. Itu Fa'alallah. yang Kenapa? fa kedua yang tadi saya jawab fa ajma'u itu jadi fa fa apa Ustaz itu ya? Fa'alallah tawakkaltu fa'ajmi'u. Ya, fa-nya itu jadi fa apa ya? Fa'alallah tawakkaltu fa'ajmi'u amrokum. In kaburo. Ini kayaknya fa'atof. Fa'atofnya ini fa'atof. Hmm. Fa'ajmi'u amrokum. Amrokum menjadi maf'ul. Menjadi maf'ul bih dari lafad ajm. Ajmi. Kemudian wasyuroka di sini menjadi maf'ul ma'ah. Kenapa syuroka ini gak jadi maf'ul, gak jadi atau bukan waw atau? Karena di sini ada perbedaan makna yang gak memungkinkan untuk dijadikan atof. Amrokum di sini artinya apa? Urusan. Sementara suroka di sini artinya apa artinya suroka? Suroka itu artinya sekutu. Nah, meskipun ini sama-sama dibaca nasab, ini kan nasab amro, nasab suroka juga nasab. Jadi wow ini andaikan kita jadikan wow atau juga bacanya nggak berubah. Cuma secara makna ini lebih baik dijadikan wow ma'iyah. Maka kumpulkanlah semua urusanmu wa syurakaakum bersama dengan sekutumu. Tuh. Jadi yang dikehendaki dari ini bukan kumpulkanlah, selesaikanlah semua urusanmu dan teman-temanmu, tapi selesaikanlah semua urusanmu bersama dengan teman-temanmu. Makanya di sini lebih cocok suroka ini dijadikan maf'ul ma'ah karena gak cocok secara maknanya. Summa ini berarti atof. La yakun amrukum menjadi Fa'il. fa'il apa isim? Oh, isana. Isim Karena itu ya kunu. agumatan menjadi khobar ya. Khobar dari kana, dari lam yakun, la yakun. Fala tunzirun. Kemudian contoh yang kedua, ayat yang kedua. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Ini yang jadi maf'ul ma'ah ini.
wal imana. Kenapa ini dijadikan maf'ul ma'ah? Karena nggak cocok antara imana dengan dar artinya. Kalau dijadikan atof. Ad-daru artinya rumah. Wal imana iman. Dan orang-orang yang sudah menempati rumahmu wal imana bersama dengan iman, maksudnya itu dia sudah beriman. Jadi bukan waw atof. Kalau ini kita jadikan waw atof dan orang-orang yang menempati rumah dan iman, orang cocok menempati rumah dan iman. Dan orang-orang yang sudah menempati rumah bersama dengan iman, maksud itu lebih cocok. Min qablihim. Nah, ini masuk bagian, ini dua ini, masuk bagian lafat, wow, yang harus menjadi maf'ul ma'ah. Nggak bisa jadi atau. Min qablihim, himnya kembali ke, himnya kembali ke alladzina. Yuhibbuna man menjadi apa? Man di sini menjadi maf'ul. Yuhibbuna sopo alladzina man ing wong hajaro ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Hajatan menjadi Jadi maf'ul maf'ul bih dari lafaz sudurihim. La yajiduna. hmm, La da- yajiduna. la yajiduna menjadi maf'ul bih dari la yajiduna. Mimma utu wa yarithu ala anfusihim. Walau kana bihim khososatun menjadi khososatun menjadi khososatun di Jadi sini fa'il. menjadi isim dari Oh, isimnya kana. isimnya kana. Khobarnya lafad bihim. Walau kana bihim, Oh, itu bisa terbalik bisa nggak? bisa. Oh, Pokoknya kalau dalam kana, inna, dan saudaranya, itu gak ada ketentuan mana yang di depan. oh gitu ya. Hmm. Ya, jadi tidak jadi patokan ya Ustaz ya. Di Nah, definisi itu misal walau kana bihim khososo. Berarti bihim ini cocoknya dijadikan khobar. gimana Ustaz? Mana Jawanya? Kenapa? Walau Kalau kana cara mana Jawanya gimana? lan lamun ono bihim iku kelawan him khososotun opo. Ada pertanyaan untuk wau Itu ma'ah? ada takdirnya kayak ini. Bagaimana? Kalau di pihimnya ada takdir ukatun ada enggak? Takdir. Kalau bihim itu Ada. Ya, kalau kalau suaranya putus-putus. Walau kana lan lamun ono bihim iku tetap ingdal iku tetap kelawan khososotun opo. Kalau untuk makna takdiran tetap ada takdiran lafat kainun istakoro. Kalau khobar dhorof atau jar majrur, kalau itu menjadi khobar, menjadi isim ataupun menjadi silah, itu tetap ada takdiran kainun dan istakoro.
Jadi nanti kalau di makna Jawa, bihim ikut Kali ikut tetap kelawan. oh ada tetapnya juga ya, ada kainunnya ya. Nah, ada kainunnya. Karena itu memang keharusan kalau berupa dorob atau jar majrur. Ketika berajaan di sila, khobar, baik khobar biasa atau khobarnya nawasi. Ambil nawasi, tetap bihim ikut lawan. Untuk maf'ul ma'ah, ini memang jarang ya. Maf'ul ma'ah itu jarang. Kecuali kita mau buat contoh sendiri ya gak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Kemarin ada yang ngirim apa? Mentarkib. Nah itu udah bagus, beberapa udah bisa. Cuma ada beberapa yang belum. Jadi memang perlu lebih sering lagi untuk melatih mentarkib lafaz. Mau beli jajan. Ustaz, tanya, Ustaz. Ya silakan. Berarti nanti untuk menentukan itu maf'ul ma'ah atau bukan tetap mengacu pada makna dulu Ustaz ya. Kita Hmm. cari tahu mananya dulu ya untuk kesesuaian. Iya, untuk maf'ul ma'ah selain tanda awalnya adalah waw ya, wawnya itu memang harus maknanya juga yang lebih penting, yang lebih mudah itu di maknanya. Cuma ketika memang kita nemukan bacaan yang sudah ada harokatnya ya, udah ada harokatnya. Dan itu udah misal ada lafaz kita nemu sir sirtu wan naila, ana sairun wan naila. Nah, ini bisa kita jawab, udah bisa dipastikan wan naila ini menjadi maf'ul ma'ah, nggak mungkin atof. Kenapa? Karena lafaz sebelumnya nggak ada yang dibaca nasab. Tuh. Berarti lebih mudah Ustaz ya kalau berharokat gitu ya. Cuma nanti kalau misal kayak yang dicontoh di Al-Quran, ini kan harokatnya sama. Sama-sama roh, nasab, sama-sama fathah. Wadar wal iman. Nah ini kan sama-sama fathah. Jadi kalau kita gak tahu artinya, atau bahkan kita tahu artinya tapi kurang kita angan-angan, ini bisa saja kita terkecoh. Oh ini berarti waw atof, wal iman atau ke adaro. Padahal kalau kita lebih teliti teliti lagi, adaro ini sama imana nggak cocok kalau dijadikan atof karena maknanya nggak sesuai gitu. Ala kulli halin tetap makna itu menjadi aspek pendukung untuk menentukan kedudukan. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Kalau ada yang ingin apa, menger- mengirimkan hasil pelajarannya, misal minta arif, mengiropi bisa dikirim. Semoga bisa tambah paham ya ke depannya untuk baca kitab. Dan memang baca kitab itu Amin. selain di materi juga perlu banyak dipraktek. Hmm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. kalau ngirim Oh ya, Pak? ah, kalau ngirim tugas nanti itu berupa video atau hanya teks saja Ustaz? Terserah, terserah. Sampean mau ngirim gimana? Oh, sebagian kemarin teman-teman tuh ngirim teks. Ada yang di tag di nah, itu sih. Kalau sampean mau ngirim video gak apa-apa. Misal pas lagi baca kitab. Oh, Ustaz. Ya. Ya, Gue udah menangkap deh. udah. Semoga lancar semua belajarnya. Amin, amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.